semuanya, kami dari kelompok 10 akan memberikan informasi terkait pihak-pihak yang melakukan audit pada PT Kereta Api Indonesia dan PT Astra Internasional Terbuka. Kenalin semuanya, kami dari Offering Day. Nama aku Jovita Farenta Desa. Nama aku Muhammad Handi Firdaus. Nama aku Mezaluna Aulia Putri Aziza. Ikutin kita. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang perusahaan dari pemerintah, yaitu ada perusahaan PT KAI atau Kereta Api Indonesia yang masuk dalam lingkup BUMN. PT KAI diaudit oleh beberapa pihak yang bertanggung jawab mengawasi dan mengaudit hal-hal operasional yang menyangkut KAI agar sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa pihak yang mengaudit PT KAI seperti BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu BPK memeriksa apakah PT KAI itu mengelola keuangan dana negara dengan benar dan tidak melakukan pemborosan atau penyalahgunaan dana. Yang kedua ada KAP atau Kantor Akuntan Publik. KAP mengaudit PT KAI untuk memverifikasi laporan keuangan PT KAI dan memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan memberikan gambaran yang akurat tentang laporan keuangan PT KAI. Lalu ada dari Kementerian BUMN sendiri. Kementerian BUMN sendiri sebagai pemegang saham dapat meminta dan mengaudit PT KAI untuk melihat kinerja, efektivitas, akuntabilitas, dan efektivitas perusahaan tersebut. Lalu ada OJK. Jika misalkan PT KAI terdaftar pada instrumen pasar modal, maka OJK bisa mengawasi dan mengaudit PT KAI apakah PT KAI regulasinya sesuai dengan peraturan yang ada di pasar modal tersebut. Lalu ada internal audit dari PT KAI sendiri, yaitu PT KAI memiliki internal audit untuk melakukan pengauditan secara berkala untuk mengawasi PT KAI apakah PT KAI sesuai dengan standar peraturan yang telah ditetapkan baik dalam peraturan internal maupun dari peraturan eksternal. Selanjutnya adalah perusahaan swasta PT Astra Internasional Terbuka. PT Astra Internasional Terbuka adalah salah satu perusahaan konglomerat di Indonesia yang berdiri di tahun 1957. PT Astra Internasional ini bergerak di bidang sektor bisnis termasuk otomotif, jasa keuangan, logistik, infrastruktur, dan alat berat. Dalam sektor otomotif, Astra Internasional termasuk distributor utama dalam kendaraan bermerek Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan sepeda motor Honda di Indonesia. Selain itu, Astra Internasional juga memiliki layanan asuransi, perbankan, dan leasing, serta beberapa bisnis pendukung lainnya. Astra Internasional Terbuka sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini telah diaudit oleh beberapa pihak, antara lain pihak auditor yang pertama adalah Kantor Akuntan Publik atau KAP. Sebagai perusahaan terbuka di Indonesia, PT Astra Internasional wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Pihak KAP melakukan pengauditan pada pelaporan keuangan perusahaan dan memastikan apakah pelaporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia seperti SAK dan IFRS. Tujuan pengauditan ini untuk menjaga kepercayaan para investor dan pihak berkepentingan lainnya mengenai keakuratan laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai perusahaan yang sahamnya terdaftar di pasar modal, PT Astra Internasional wajib diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pihak OJK tidak melakukan pengauditan pada laporan keuangan, melainkan melakukan pengawasan apakah perusahaan sudah mematuhi regulasi pasar modal yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga adalah internal audit. PT Astra Internasional memiliki tim auditor internal yang berperan penting untuk menjaga keefektifan pengendalian internal, manajemen resiko, dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Tim ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam sistem dan proses pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan pada laporan keuangan perusahaan atau dokumen-dokumen lain yang sudah diaudit. Nah, jadi mengapa sih PT KAI dan PT Astra ini harus memerlukan seorang auditor? Nah, auditor ini berperan penting untuk PT KAI karena auditor memastikan bahwa operasional di dalam PT KAI ini harus sesuai dengan
peraturan pemerintah, standar akuntansi, dan peraturan BUMN yang telah berlaku. Nah, PT KAI ini sebagai anggota perusahaan BUMN, auditor juga harus memastikan bahwa penggunaan dana publik yang dicatat di dalam laporan keuangan PT KAI itu harus sesuai dengan peraturan standar akuntansi seperti transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, auditor juga bisa melakukan pengukuran kerja PT KAI melalui finansial mereka agar PT KAI ini bisa meningkatkan keefektivitas dan keefisien perusahaan mereka. Nah, untuk PT Astra sendiri sebagai perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia, auditor harus memastikan bahwa laporan keuangan di PT Astra ini transparansi dan akuntabilitas agar para pemegang saham, investor, dan masyarakat ini percaya kepada perusahaan Astra tersebut. Selain itu, auditor eksternal dan internal ini juga bisa mengidentifikasi resiko yang mungkin akan timbul yang dapat menyebabkan kerugian oleh perusahaan itu sendiri, dan auditor ini juga bisa memitigasi resiko dari tersebut. Sekian informasi yang sudah kita berikan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.